bagi anak-anak? Ya, bagus, harus semangat. Menjawabnya harus semangat karena masih pagi, harus semangat, jangan lemes. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah kabarnya semuanya baik. Sebelum kita memasuki materi, kita akan berdoa terlebih dahulu agar materi nanti yang akan Bapak sampaikan akan mudah masuk ke kalian dan mudah dipahami. Sebelum berdoa, kita rapikan barisan dulu ya. Kita rapikan, setelah rapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah rapi, berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita memulai materi pelajaran, akan saya absen dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk atau sakit atau izin. Saya lihat absennya dulu. Semuanya alhamdulillah masuk, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang izin. Setelah itu buka buku kalian, buku paket kalian, keluarkan dari tas, jangan ditaruh tas terus. Sudah kalian buka? Kalau sudah, buka halaman 9. Ya, buka halaman 9. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menulis sebuah karangan. Di sini apa toh itu karangan? Karangan itu apa toh? Mengarang, menulis merupakan sarana untuk mengungkapkan pikiran kita, dapat menulis tentang pengalaman, mengarang pengalaman liburan, pengalaman sama teman, pengalaman sama bapak dan ibu atau saudara. Di kelas ini siapa yang hobi menulis? Ayo. Nah, siapa lagi? Menulis merupakan sarana adalah mengungkapkan pikiran-pikiran kita. Kita dapat menulis tentang pengalaman kita atau pengalaman orang lain kalau kita sudah mahir atau menguasai tentang menulis karangan. Di situ dilihat nomor 1, mengarang berdasarkan gambar. Nah, kalau di sini mengarang berdasarkan gambar, maksudnya adalah kita melihat gambar. Untuk kita melihat gambar anak sedang jatuh dari sepeda seperti yang ada di buku itu, di buku paket kalian. Nah, dilihat ya, itu tentang apa? Nah, benar, tentang anak jatuh dari sepeda. Untuk menulis karangan yang baik berdasarkan gambar, kalian harus mengerti langkah-langkahnya atau tata cara menulis karangan. Bagaimanakah langkah-langkah menulis karangan berdasarkan gambar? Itu dilihat. A, berilah judul pada gambar di bawah ini, sesuai di bawah inilah. Tadi kan sudah kalian jawab, itu gambar apa? Nah, gambar tentang anak naik sepeda yang jatuh. Balik. B, apabila gambar belum urut, nah di sini adalah urutannya. Gambar harus urut. Gambarnya harus urut mulai 1, 2, 3 dan 4. Harus urut kalau gambarnya 4. Jangan acak ya, jangan acak 1, 2, 4, 3. Nah, ini akan sangat mempengaruhi sebuah karangan atau karangan tidak akan tersusun dengan rapi karena urutannya sudah salah. C, berilah kalimat yang menceritakan gambar. Nah, ini kalimatnya harus sesuai gambar. Di sini gambarnya tentang apa? Tentang liburan ya. Kita mengarangnya tentang liburan, jangan tentang
belajar. Kalau di sini gambarnya tentang anak-anak bermain ayunan, kita harus mengartinya tentang anak-anak sedang bermain ayunan, jangan anak-anak bermain sepak bola. Itu sangat salah atau sangat tidak benar. D. Susunan kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah kalimat cerita. Menyusun kalimat itu harus dari nomor 1. Apa nomor 1 gambarnya? Terus kita nomor 2, 3, 4. Nanti akan tersusun menjadi sebuah cerita. Terus nomor 2 adalah tentang mengamati. Kita harus mengamati gambar terlebih dahulu, atau mengamati sebuah cerita atau sebuah pengalaman yang kita dengar dari orang lain. Nah, gitu kita harus amati. Mengamati gambar cerita. Nah, di sini kita akan mengamati gambar cerita. Gambar cerita judul, terus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita amati judulnya apa, terus alur ceritanya gimana. Nah, kita akan belajar nanti ke situ kalau sudah paham semuanya. Buka halaman belakang, di belakang. Nah, buka halaman seterusnya nomor 10. Itu kan ada gambar nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu kan masih acak. Masih acak, belum berurutan. Gambar masih acak. Nah, tugas kalian yang pertama mengurutkan gambar atau menyusun mulai gambar 1, 2, 3 dan 4. Nah, gambar yang ada di buku paket kalian harus kalian urutkan dulu 1, 2, 3, 4. Nanti akan kita beri judul dulu. Judulnya apa dulu, baru kita akan menuju gambar kedua. Gambar kedua sedang apa? Gambar itu sedang melakukan aktivitas apa? Berkendara atau mengebut atau gimana. Nah, kalau sudah nomor 2 sudah urutkan, kita urutkan nomor 3, terus 4. Kalau sudah semuanya sudah urut, kita akan mulai mengarang sebuah cerita atau sebuah karangan yang sederhana. Sudah paham? Nah, alhamdulillah sudah paham. Paham benar atau pahaman. Kalau nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan. Jangan cuma diam. Diam itu bukan berarti paham. Nah, kalau nanti tidak paham, nanti akan kesulitan dalam mengarang sebuah cerita atau mengerjakan tugas yang Pak Guru kasih. Nah, di situ ada gambar 1, 2, 3 dan 4 masih belum runtut atau belum urut susunannya. Nomor 1 itu gambar orang sedang masuk ambulan. Nomor 2 orang sedang apa? Ya, betul, sedang menerobos lampu merah. Nomor 3 gambar apa? Ayo kamu, gambar apa? Ya betul, gambar tentang orangnya terjatuh atau kecelakaan. Nomor 4 gambarnya apa? Mengebut. Ya betul. Nah, itu kamu urutkan 1, 2, 3 dan 4. Gimana? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, dikerjakan individu atau kerjakan sendiri di rumah. Jangan menyontek ke temannya, karena menyontek adalah tidak baik. Nah, kita akhiri pelajaran pada hari ini.